Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to Laili English. Learning English, it's simple and easy with Miss Laili. Lama sekali kita tidak berjumpa, hampir 1 tahun ya teman-teman. Maaf lama tidak eksis di Laili English karena sedang sibuk belajar untuk mempersiapkan disertasi Miss Laili. Namun sudah saatnya Miss Laili kembali muncul di hadapan teman-teman semua, di hadapan anak-anakku semua untuk belajar bersama terkait bahasa Inggris. Namun pada kesempatan kali ini Miss Laili akan mengajak teman-teman dari bahasa Inggris, maksudnya teman-teman dari guru bahasa Inggris atau mungkin bisa juga dari guru yang lainnya selain bahasa Inggris untuk belajar bersama-sama terkait assessment. Aduh, kalau sudah ngomongin assessment sudah pusing gitu ya. Tapi kita akan mencoba belajar bersama apa yang disebut dengan pre-assessment. Nah, pre-assessment dari bahasanya saja pre. Oh, berarti sebelum. Ya, sebelum assessment maksudnya seperti apa? Nah, baik, pre-assessment ini adalah assessment yang diberikan kepada siswa sebelum pembelajaran. Bisa jadi sebelum suatu unit diajarkan gitu ya. Tujuannya adalah knowing your students' readiness to learn, interest and learning profile. Jadi untuk lebih tahu atau mengulik lebih dalam terkait minat siswa, kesiapan belajar siswa dan profil belajar siswa. Baik. Oke. Nah, ini suatu ilustrasi gitu ya yang diberikan oleh Tomlinson and Moon 2013 di mana ketika anak belajar berenang gitu ya. Mungkin ada yang sudah pintar berenang jadi tidak perlu pelampung. Ada yang baru mau masuk ke dalam kolamnya saja sudah ndredeg atau grogi gitu ya. Nah, bagaimana begitu juga kita sebagai guru, kita mau mengajar anak itu mungkin ada anak yang sudah siap untuk langsung belajar, tapi ada juga anak yang misalkan bahasa Inggris di kelas 7 gitu ya. Takut itu dengan bahasa Inggris. Nah, bagaimana caranya kita mengajar anak dan memfasilitasi anak semuanya biar ibaratnya kalau berenang itu tidak keblebek, no one will be drowned gitu ya, tidak ada yang keblebek gitu. Okay, so some students are possibly scared to learn. Beberapa siswa mungkin takut untuk belajar ketika belajar pertama kali bahasa Inggris, misalkan untuk bahasa Inggris atau matematika and etc. And some students need more assistance. Beberapa siswa yang lainnya mungkin perlu bimbingan lebih dibandingkan yang lain. Some students possibly need life vest. Mereka butuh keamanan dulu nih ketika belajar ini. Atau mungkin ketika belajar renang gitu ya. Some students are already able to learn. Able to swim. Beberapa siswa mungkin sudah bisa berenang. Nah, begitulah dalam pembelajaran kita, maka guru itu perlu tahu sejauh mana anak-anak kita itu seperti apa sih. Nah, that's why pre-assessment is needed. Itulah kenapa pre-assessment dibutuhkan. Nah, ketika kita tahu atau ketika kita melakukan pre-assessment, kita akan tahu students readiness to learn atau kesiapan belajar siswa, interestnya siswa atau minatnya siswa, dan juga learning profile gitu ya. Students readiness include prior knowledge, jadi kesiapan belajar siswa termasuk pengetahuan sebelumnya, dan minat itu sangatlah penting dalam pembelajaran siswa sehingga kita perlu tahu readiness to learn mereka dan minat mereka. Kapan sih pre-assessment dilakukan? Bisa ketika in the beginning of academic year or semester, di awal pembelajaran, di awal semester maksudnya, di awal tahun ajaran. Tapi bisa juga in the beginning of a unit or basic competence, di awal unit atau mungkin di awal kompetensi dasar tertentu misalkan. Lalu tujuannya apa? Nah, tadi yang pertama adalah untuk ngulik atau mencari tahu tentang kesiapan belajar siswa. Prior knowledge of the materials of the topics and prerequisite and students level of units new content. Jadi sejauh mana level siswa di konten baru tersebut. And then also to
find out, to dig up, to investigate students' interest, untuk menginvestigasi atau mencari tahu terkait minat siswa. Minatnya terkait dengan minat on the topic, media, learning, and etc. And bagaimana melakukan pre-assessment? Kita bisa melakukannya secara informal atau indirect pre-assessment menggunakan thumbs up and thumbs down misalkan, and then hand signal. Ini misalkan, apakah kamu sudah paham tentang simple past tense misalkan kalau 1 itu berarti belum ngerti, 2 itu ya lumayan, 3 cukup, 4 sudah mengerti, 5 sudah sangat mengerti, seperti itu. Or response card, atau mungkin smiley vote, atau informal conversation and observation. Sedangkan untuk formal pre-assessment bisa dilakukan dengan observasi atau interview yang sistematik, menggunakan jurnal, menggunakan rating, atau lewat quiz, atau internet survey. Nah, ini yang saya pernah lakukan untuk contoh pre-assessment di remote learning menggunakan WhatsApp. Bagaimana perasaanmu saat belajar bahasa Inggris di kelas 7? Misalkan smile, senang, neutral, biasa saja, or angry face ketika mereka sedih atau kurang suka gitu ya. And then bisa juga kita menggunakan semacam polling atau survei di internet, bisa menggunakan banyak ya, bisa juga dengan Google Form yang mudah gitu ya. Jadi pre-assessment in remote learning, apakah sudah belajar bahasa Inggris di SD misalkan. And then kamu lebih suka belajar dengan apa? Misalkan ada yang suka menggunakan teks, menggunakan buku bacaan, menggunakan rekaman suara atau lagu, kartun atau video, dan sebagainya. Oke, nah ini kamu ingin belajar menggunakan aplikasi apa? Nah ini nih, misalkan banyak anak yang lebih memilih YouTube. Oh ternyata anak-anak lebih memilih YouTube, jadi nanti pembelajarannya menggunakan YouTube misalkan, atau Google Form, or aplikasi video conference. Nah ini untuk remote learning ya. Tapi pre-assessment ini tidak hanya dilakukan ketika remote learning. Ketika pembelajaran tatap muka seperti saat ini pun kita perlu melakukan suatu pre-assessment untuk tahu sejauh mana kesiapan siswa, kemudian minat siswa, dan profil pembelajaran, learning profile mereka. Oke, ini bisa juga kita melakukan pretest, tapi yang pretest yang sederhana saja gitu ya. Ketika kamu ingin memberikan pengumuman di kelas dan meminta siswa lain memperhatikanmu apa yang kamu katakan. Nah, ini untuk pretest untuk materi kelas 8 misalkan, sebelum belajar KD 3.1 mereka dikasih pretest sederhana seperti ini. Oke, nah ini my experience menggunakan pre-assessment untuk informasi merancang suatu pembelajaran. Jadi ketika 2017-2018 saya menggunakan pre-assessment, waktu itu saya menyebar angket sederhana, ada berapa anak yang punya laptop, berapa anak yang punya HP, kemudian disesuaikan pembelajarannya itu disesuaikan dengan hasil pre-assessment tersebut. Nah, seperti itu contohnya ya. Terima kasih, semoga bisa membantu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.